Hai, kita jumpa lagi pada sesi yang kedua, bincang-bincang santai kita dengan Natasha, salah seorang anak muda yang menyukai dunia tulis menulis dan baru saja memenangkan sayembara penulis esai tentang kepahlawanan, dan tadi dia sudah bercerita bagaimana. Jadi menang ini bukan menang hanya angka lalu nilainya begitu, ini harus presentasi dan jurinya 5 orang, ada yang jurinya kita ceritakan bagaimana apa nih proses dia mendapat apa itu. Nah, berarti kamu ini memang hebat kalau sampai 5 juri aja bilang kamu nomor 1 nih, hebat. Dan saya dengar kamu ini juga punya prestasi lain, memenangkan lomba-lomba yang lain selama masa mungkin dari SMP, dari SMA kelas 1 ini. Kamu bisa ceritakan apa saja prestasi yang kamu capai selain menjuarai nanti yang nanti kita cerita tentang ke Jakarta ini, yang pernah kamu capai itu apa saja selain juara 1 lomba esai tentang kepahlawanan. Pernah jadi juara apa lagi? Pernah SD itu pernah ikut lomba pantun tingkat provinsi, juara 1. Tahun berapa itu pantunnya itu? Tahun 2017, ya, 2017. Berarti masih SMP dong waktu itu? Enggak, pas itu SD. Masih SD, oh ya, pantunnya, oh iya ya, 17 ya, masih SD ya, waktu itu ya? 2012 masih SD. Pas SMP pantun juga, itu tingkat nasional juara 3. Nah pas itu lagi COVID, nah jadi baru tahu kalau ternyata banyak lomba online gitu tuh di situ. Nah dari situlah ikut lomba pantun sama lomba pidato berbahasa Melayu. Itu semuanya by online? Tidak, ya, online semuanya. Jadi pas SMP itu lombanya online semua. Ya, jika pernah ikut lomba yang kelompok itu lomba fisikal ke tatap muka bukan seperti itu ya. Tapi ya pakai lombanya pakai online semua seperti itu. Ya, online karena udah COVID-nya ya. Jadi juara pertama di SD lomba pantun. Kemudian di SMP lomba pantun sama pidato bahasa berbahasa Melayu. Bahasa Melayu. Siapa yang menyelenggarakan itu? Itu yang menyelenggarakan itu ya kantor bahasa ya, kantor bahasa. Oh ya, lomba itu apalagi setelah lomba pidato, lomba itu apalagi pantun, lalu esai. Ya, terus esai ya baru sampai di situ. Jadi baru itu. Ya, tapi yang tingkat nasionalnya pernah juara apa lagi? Kalau tadi yang lomba esai tingkat provinsi kan, kemudian diundang ke Jakarta. Lalu yang tingkat nasional yang pernah secara nasional kamu ikut? Tingkat nasional yang pernah diikut itu pantun, memang pantun, baru pantun saja. Ya, dapat juara berapa juara pantunnya? Oh, juara 3, alhamdulillah. Juara 3 ya. Itu seluruh Indonesia ya. Iya. Ya hebat lah itu kalau. Doakan lebih banyak lagi lomba-lomba yang bisa dicapai. Ya, itu kamu spesialis lomba ya, ikut asal ada dengan lomba kamu ikut aja pokoknya. Tapi basisnya adalah kebudayaan, pantun, nulis, pidato, bahasa Melayu. Jadi kamu menguasai ilmu berpantun, ilmu berbahasa. Itu kalau pantun gitu kamu di rumah diajarin pantun juga sama mama kamu gitu? Iya, alhamdulillah satu keluarga kayak bisa pantun gitu. Semuanya satu keluarga bisa pantun, jadi betul diajarin. Soalnya pas pantun tuh emang bener-bener yang panjang gitu loh, karena pas masih SD ya kan, masih SD masih kecil gitu. Itu tuh bener-bener yang gak suka pantun, bener-bener sebenarnya tak suka pantun lah, tak suka sampai nangis tak mau gitu. Saya dipaksa terus dia pas lomba juara 1. Padahal udah nangis gak mau ikut. Jadi langsung dibilang gini sama orang-orang kan, tak mau kan juara 1 kan bisa gitu. Jadi walaupun bilang tak mau tetap aja disuruh ikut gitu. Saya dengar tadi kamu ada selain juara lomba esai kepahlawanan, kamu ada juga lomba esai, penulisan esai tentang tentang pengobatan tradisional ibu pasca melahirkan. Itu kan karya kamu ya, tapi itu lomba penulisan nama programnya nama lombanya apa tuh? Nama lombanya kemarin itu jejak tradisi daerah Jitiraja. Ya, di BPNB. BPNB itu tingkat provinsi juga. Ya, ada
tingkat provinsi, tapi 4 provinsi, Riau, Jambi, Oh ya, ini yang bikinnya Balai Pelestarian Nilai Budaya itu ya. Oh ya, dia memang punya wilayah kerja Kepri, Riau, Jambi, Bangka Belitung, maksud saya 4 ya itu. Jadi kamu bertarung dengan peserta dari 4 provinsi ini semuanya ya. Kamu memilihnya tentang pengobatan tradisional. Ibu pasca melahirkan. Setelah melahirkan. Ya. Aneh kamu milih itu. Siapa yang nyaran kamu pengobatan itu? Yang siapa yang anunya? Nyarankan. Biasa pengobatan sakit mata, sakit hidung. Pasca melahirkan siapa yang menyarankan kamu ngambil tema itu? Kan kalau dari tante-tante juga udah ada yang punya anak kan, JPS itu juga udah tahu ada kayak apa, ada tahap-tahapnya gitu, jadi kayak tertarik. Nah terus bunda juga tahu, bunda tahu, jadi tanya juga ke bunda, terus tanya juga ke apa yang orang tua Melayu gitu. Ya. Dan itu menarik. Saya dengar kamu diwawancari juga sama tokoh budaya Melayu yang terkenal di Pekanbaru itu, yang Datuk Al-Azhar yang belum namanya meninggal ya. Itu dia mencari kamu tuh, pakai Zoom gitu. Cara ya, pakai Zoom. Apa yang dibilang pada karya kamu? Ya dia tanya kenapa tertarik gitu. Jadi ya Tasya jelasin kayak tadi kan, tertarik gini. Terus dia nanya itu tahu dari mana yang kayak gitu. Jadi Tasya bilang kalau itu tuh dari wawancara orang-orang tua dulu, karena cari itu tuh emang susah cari referensinya. Nah jadi Tasya bilang kalau itu dari wawancara orang tua dulu, orang tua Melayu. Ya, tidak dari buku, tidak dari ya. Paling yang ada artikel dikit-dikit tentang Pilis Param gitu. Oh ya. Ya, itu yang kamu pilih dan kamu lakukan itu, dan kamu berhasil menjadi juara yang kedua. Iya, alhamdulillah juara kedua. Juara ketiganya juga sebenarnya kakak kelas ketiganya. Jadi yang juara itu sama-sama dari SMA 1 kirim 2 orang, dan juara 3-nya itu kakak kelas. Nah, Tasya juara 2-nya. Oke, balik ke cerita kamu yang juara pahala kepala nasional itu tentang Sultan Mahmud Riyad Shah. Apalagi setelah kamu memenangnya itu, kamu diundang ke Jakarta oleh Departemen Sosial. Kamu bisa ceritakan kamu bagaimana semaraknya ketemu sama teman-teman seluruh Indonesia itu, kemana saja kamu di Jakarta dibawa oleh Departemen Sosial, mengunjungi siapa saja, bisa cerita? Ya, pas ke... Kamu sering naik pesawat? Sudah sering naik pesawat? Udah, tapi pas yang naik pesawat sebelum-sebelumnya itu bukan kegiatan, biasa sama keluarga. Nah ini tuh emang yang benar pertama kali. Kadang-kadang ada juga anak-anak baru naik pesawat, naik pertama itu pengalaman luar biasa naik pesawat kan. Jadi kamu udah biasa naik pesawat ya. Tapi tetap deg-degan, soalnya kan nggak sama anak tua. Jadi itu sama guru pendamping dari sekolah. Siapa nama Bu namanya? Bu Ica. Bu Ica. Ya. Jadi deg-degan gitu. Terus pasti sampai sana itu juga masih deg-degan, belum kenal, terus sekamar juga sama yang dari daerah lain, jadi sama dengan teman-teman daerah lain. Nah dari situ mulai kenal-kenal dengan yang lain. Jadi kita... Siapa teman sekamar kamu? Orang Papua tidak? Tidak, orang Aceh sama Kalimantan Tengah. Oke, jadi lebih dekat lebih Melayunya terasa Melayu ya. Kalau teman satu Papua kan beda sekali kulturnya ya. Tapi dari sana juga jadi tahu sih, kan ada orang Kalimantan Selatan, ada teman dari Kalimantan Selatan tuh kita cerita bahasa gitu kan. Ternyata tuh banyak kemiripan, ternyata bahasa Melayunya kayak kita mungkin kalau Jawa baju kan sidai. Nah, mereka itu didai. Jadi kita pakai S, mereka pakai D gitu. Jadi kayak bertukar cerita lah dari sana. Terus buka cerita kayak sulitnya apa sih sekarang kan, kayak jualan, orang kan jualan online itu kan ongkirnya kayak mana gitu-gitu. Pokoknya cerita seru-seru selama di perjalanan. Nah kita juga itu jalan-jalan mengunjungi museum, makam pahlawan tuh, makam Bung Hatta, terus makam pahlawan Kalibata. Nah kita juga ada mengunjungi makam Pak Habibie dengan Bu Ainun, terus Bu Ani juga ada. Nah dari situ juga kita tahu, terus kita kunjungin ke museum PKI, kita mengunjungi lubang buaya gitu. Semua tempat-tempat bersejarah yang ada di Jakarta. Ada keluarga pahlawan yang dikunjungi?
Iya ada, pas itu kita sebenarnya ke Museum Rumah Jenderal Besar Ahana Sution. Nah di situ didatangin sama ini cucu Jenderal dari Panjaitan datang mengunjungi kami, terus menemani kami gitu jalan-jalan ke museum itu. Nah jadi di situ saya kayak minta foto, Kak boleh minta foto nggak gitu, terus bilang oh iya boleh gitu. Jadi dia cerita dia mungkin nggak sehebat kakek neneknya, tapi dia bilang tapi kita harus berusaha untuk bisa seperti kakek neneknya gitu. Harus bisa berani, harus mengharumkan nama bangsa. Sempat jumpa presiden tidak? Tidak. Sampai? Tidak ada Pak Presiden, tapi ada Bu Menteri. Bu Menteri. Iya, Bu Menteri Sosial. Bu Menteri Sosial. Hari ini. Apa cerita Bu Menteri Sosial ketemu anak-anak muda yang ini? Iya, dia bilang, Ibu, saya percaya kalau kalian tuh anak-anak yang berprestasi, kalian tidak seperti anak-anak di luar lainnya yang suka tawuran, bilang kayak gitu. Kalian adalah anak-anak yang menjunjung tinggi nilai kepahlawanan, dia bilang kayak gitu. Pesan-pesan seperti itu disampaikan itu. Iya, terus dia juga ngajak kami, kan itu di gedung konvensi Kalibata. Nah itu kan ada penari dari Papua, diajak penari Papua sama kami semua itu jalan-jalan keliling gedung konvensi sambil nari-nari Papua kayak gini-gini gitu. Oh, menari tari tradisional Papua gitu ya. Iya. Tapi pakai bulu cendrawasih di atas kepala kalian tidak? Enggak, ya kami pakai baju adat dari daerah masing-masing. Oh, jadi kamu bawa baju Melayu ke sana. Jadi masing-masing peserta tampil dengan tradisi dan baju budaya masing-masing daerah. Iya. Berapa lama kamu di Jakarta? 4 hari, tapi kegiatannya betul-betul kegiatan itu 2 hari. Jadi yang hari pertama itu kedatangan, hari terakhir tuh pulangnya. Jadi betul kegiatan tuh 2 hari. Nah, 1 hari itu benar-benar keliling museum, ngunjungin museum PKI kayak Jenderal Ahmad Yani, Ahana Sution. Terus yang hari keduanya itu baru di gedung konvensi. Jadi kita sampai di sana sama Bu Menteri. Selain juara di lingkungan menulis, di sekolah kamu prestasi kayak apa? Jangan-jangan kamu harus baca-baca buku, kamu tak hebat di sekolah. Di sekolah alhamdulillah pernah dapat juara kelas juga, juara 3, juara 2. Waktu SD juara berapa? Waktu SD itu juara 3, SMP itu juara 2. Juara 2. Iya, juara kelas. Sekarang di SMA kelas 1 ini best? Belum, kan masih ulangan nanti baru umuman juaranya. Tapi tidak mengganggu kesukaan kamu membaca, kesukaan kamu menulis itu tidak mengganggu kamu belajar, proses kamu belajar segala macam tidak? Alhamdulillah enggak sih, jadi bagi-bagi waktu aja. Kalau misalnya belajar kan, belajar nanti mungkin baca sebentar, kalau ada tugas kerjain tugas, kerjain tugas. Nanti setelah kerjain tugas kalau masih ada waktu baru baca yang lain gitu. Ini selama COVID kamu belajar online tidak merasa terganggu, tidak bisa mendapatkan ilmu lebih sama lebih cepat tetap muka di kelas seperti itu sama online ini. Iya, sama online ini alhamdulillah baik-baik aja, karena di online pun walaupun saya kurang paham kan bisa lihat di YouTube juga, jadi lebih mendalami juga ke YouTube gitu, lihat YouTube di materi YouTube atau materi di Google gitu. Nah terus dan karena online juga justru juga lebih terbantu gitu untuk baca, karena kan enggak full seharian sekolah. Kalau misalnya enggak online kan kayak full day kan sampai sore. Nah ini kan cuma setengah hari. Jadi masih banyak waktu buat ngelakuin hal-hal lain gitu. Belajar baca-baca, riset di yang lain. Oke, jadi berarti selama masa pandemi ini tidak ada mengganggu proses belajar kamu. Kamu merasa mendapat ilmu yang cukup, proses belajarnya cukup, dan kamu punya waktu lain untuk melakukan kegiatan-kegiatan lain. Iya, begitu. Tapi kamu senang nggak tetap muka beda dengan online ini? Rasanya gitu, belajarnya lebih enak tatap muka atau lebih Rasanya mungkin kalau lebih tatap muka ya, karena kalau tatap muka kan lebih puas, terus bisa ketemu teman-teman. Kalau online kan nggak ketemu teman-teman, cuman enak juga sih online. Jadi kayak ikut aja lah mana gitu. Kalau misalnya emang lagi COVID lagi tinggi, online aja bagusnya. Tapi kalau misalnya udah turun baru nanti tatap muka. Oke. Baik Natasha, ini cerita kamu yang sesi yang kedua ini, cerita bagaimana kamu
memenangi sejumlah perlombaan, bagaimana kamu proses belajar. Nah, nanti kita break dulu sesi yang kedua ini. Nanti sesi yang kedua, saya kepingin tanya, kamu ini punya mimpi besar apa nanti ke depan? Sebagai anak muda mau kepingin jadi apa? Kepingin ikut bapak kamu jadi dosen, atau kepingin jadi ikut abang kamu jadi pekerja sosial, atau apa? Apa saja lah, mungkin yang kamu punya cita-cita yang lain ya. Baik pemirsa sekalian, kita break dulu pada sesi yang kedua. Ngobrol santai kita sama Natasha, dan dia sudah menceritakan bagaimana dia proses belajar, bagaimana dia melakukan hal-hal positif untuk menjadi seorang penulis, misalnya tidak putus asa, misalnya memilih topik tentang pengobatan tradisional pasca melahirkan. Ini kan ilmu yang tak banyak di dalam buku-buku, tak ada. Ini ilmu betul-betul ilmu di kampung, dari tempat. Dia rajin riset, tanya sama mamanya, sama saudaranya. Jadi selalu ada ide, selalu ada cara bagaimana mendapatkan informasi tentang hal-hal yang menarik. Budaya Melayu, tradisi Melayu itu punya tradisi yang luar biasa, dan tinggal menggali saja. Nah, kita bangga punya anak muda seperti Natasha ini yang menjadi salah seorang ini yang menjadi penulis masa depan. Nanti kita tanya dengan Natasha tentang mimpi besar dia pada ke depan sebagai seorang anak muda. Baik pemirsa sekalian, kita break dulu pada sesi yang kedua. Kita jumpa lagi pada sesi yang ketiga. Hawaii, kita jumpa lagi pada sesi yang ketiga.